Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow. Oh, Jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Paket yang sama, mood yang berbeda. Beri dirimu dan orang terdekatmu kebebasan mendengarkan musik dengan Spotify Premium Duo. Dengarkan bersama atau terpisah sambil menikmati waktu sendiri-sendiri dengan playlist, album, dan podcastmu sendiri. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan
janji. Jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai-andaiku bawa, ia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis, jadi saksi bahagia hingga sang bumi berputar lagi. Andai-andaiku bersuara, ia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita kan janji, jadi manis, jadi saksi bahagia hingga sang bumi akan berputar lagi. Hello, folks. Welcome to info session in Google Developer Student Club, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, talking about agenda. Hari ini ada beberapa agenda yang bakalan kita lakuin hari ini nih. Yang pertama ada opening, terus kita juga bakalan kenalin ada faculty advisor kita atau penasihat kita nih di Google Developer Student Club Unsika ini. Terus di sini juga apa sih GDC itu? Terus di sini juga kita kenalan sama kakak-kakak dari core team nih. Terus juga ada benefit dari menjadi member sebagai member dari Google Developer Student Club. Terus apa sih aktivitas kita di Google Developer ini? Terus juga sesi terakhir itu ada question and ask, itu nanti tanya jawab ya. Oke. Oke, untuk opening sendiri itu dibuka sama saya ya. Welcome to teman-teman di info session GDC Unsika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya sini sebagai core team khususnya di bagian event dan program yang akan memandu awal-awal sebelum kita masuk ke penjelasan nih dari info session itu sendiri. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, ini kita kenalan dulu nih sama fakulty advisor kita. Itu namanya Dr. Oman Komarudin, SSSI, MKOM. Jadi Bapak Oman ini sebagai penasihat kita di Google Developer Student Club, sekaligus juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Singapura Bangsa ini. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan memperkenalkan juga nih ada dari Google Developer Student Club Unsika. Kita memperkenalkan nih Kang Irfan Maulana sebagai leader of GDC Chapter 1 ya, atau former leader sebelumnya. Ini ada link IG-nya ya, Irfan Ref, dan ada GitHub-nya juga, bisa dilihat-lihat nanti ya. Oke, lanjut ke bagian
introducing of GDC Chapter yang sekarang. Ini leader kita yang namanya Bintang Danuarta dari lead of GDC Unsika Chapter sekarang. Nah, ini ada nama Instagramnya ya dan LinkedIn-nya. Mungkin eh, nanti akan langsung nih kakak-kakak orang-orang hebat ini bakalan ngejelasin apa tentang Google Developer Student ini. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, Google Developer Student Club, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Before we begin, expand your relationship and connect with each other on Padlet. Jadi setelah ini kita bakalan sebarin Padlet. Teman-teman bisa nih ngisi Padletnya biar nanti kita bisa kenalan. Ini juga banyak kakak-kakak core team di situ buat kenalan sama kalian. Kalian juga bisa masukin informasi seperti media sosial atau kesukaan kalian dan lain-lain. Kita saling kenal. Kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak ya nggak tahu kan, harusnya kenalan dulu baru tahu gitu. Oke, write your hopes and dreams on mirror. Jadi nanti kalian tulis nih kayak harapan kalian dan cita-cita kalian tuh apa sih nanti di Padletnya. Jadi setelah itu kita stay focus on this session with a coffee or other snack. Jadi kalian bisa sekalian ngopi atau makan. Oke, let's begin. Oke, sebelumnya kita langsung masuk nih ke bagian Padlet. Teman-teman bisa langsung scan ya, atau nih. Oke, diakses ya teman-teman, diisi. Kita bakal lihat nih, coba Kang operator, kita lihat nih Padletnya. Lalu kita taruh ini dulu ya. Oke, jangan lupa akses ya teman-teman. Kita kenalan dulu nih. Ya, siapa nih Kang yang udah ada di Padlet? Kita lihat dulu. Oh, scroll dong Kang. Waduh, baru 5 orang nih. Ayo dong teman-teman, yuk kita kenalan dulu nih. Ayo, yuk ditunggu teman-teman. Bilang aja, linknya ada di kolom chat. Untuk linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Lihat dulu. Oke, jangan lupa isi. Ya. Di sini kenalan dulu nih ada. Halo, aku Kila. Kalau IG boleh kali. Nih ya, ada IG-nya nih MR Fadila 21. Oke, di sini terus ada Kang Irfan Maulana juga nih sebagai GDC Lead yang kemarin ya 2023. Ini ada Instagramnya sini nih. Kalian bisa lah follow-follow gitu buat kenalan. Lihat nih ada yang ganteng. Bang Rangga. Bang Rangga ganteng banget. WhatsApp geng, panggil aja Rival. Halo Rival. Teman-teman, halo Rival. Ayo yang lain ditunggu dong. Jangan lupa nih ada LinkedIn dari Kang Rangga. Halo, aku Aditya Warman. Halo Bang Warman. Ini lihat dong ganteng. Ya. Wes, bintang. Ya. Lead GDC Unsika 2023. Ini lead kita yang baru ya guys ya. Halo, aku Raffi Catur. Core Team GDC Event Program Chapter 2. Halo Kak Catur. Salam kenal, salam kenal. Aku Yonatan. Wah, gila. Fotonya lu lihat dong. Aduh, ganteng banget. Halo, aku Iman. Halo Iman. Halo guys, aku Adam Sandi. Baik, halo Adam Sandi. Set ganteng-ganteng banget ya. Halo, aku Adriano, panggil aja Ian. Wah, Bang Ian. Kacau. WhatsApp geng, panggil aja Divan, boleh. Ini siapa lagi? Halo Kang, halo juga. Halo, aku Rafa. Boleh. Hai Rafa. Ayo lihat di komunitas juga ya, linknya udah dikirim situ. Ayo kita tunggu. Ayo dong kakaknya, lihat yang lain dong, liatin yang lain dong. Sebut namaku Bang. Buset, nama dirimu nggak ada loh. Halo Kang, halo. Halo, aku Mubarak Dwiki Husni Farhan. Salam kenal Farhan. Tuh jangan lupa tuh follow IG-nya tuh. Halo, aku Dimas. Saat ini sedang sibuk menikmati hidup dengan cara menjalani. Asik. Kacau, kacau. Halo guys, kenalin aku Faris. Beh, ini siapa sih namanya nih? Yang kulbet, kulbet. Halo, aku Nadifa. Nadifa, halo Nadifa. Tes, tes. Halo, aku Noval. Halo, Noval.
Itu kakak operator scroll ke bawah dong kalau dia yang kelewat gitu. Helmi, halo Helmi. OC-nya siapa tadi? Vika. Oh, ke atas, ke atas, ke atas. Mana nih? Masih gue ya. OC-ku Ella. Oh, Ella. Aduh. Di, sambil ini nggak sih? Sambil ada suara-suara gitu lagu nggak sih? Sambil kita baca-bacain bentar, ya nggak? Bang, sebut nama aku. Halo. Nama aku Rivaldo. Halo Kak Rivaldo, salam kenal. Halo, aku Cagur Salam. Halo Cagur Salam. Diri ini Mantra hujan. Waduh, bilang, ada baju. kepadaku. Bang, aku panggil aja apa? Ya, guys. Halo, aku Hani. Halo Hani. Halo Bang, aku Farid. Halo Farid. Teman-teman, kenalin, aku Adelia. Kak Adelia, halo. Halo, Nate di sini. Hai Nate. Halo Bang, aku Farid. Salam kenal Farid. Halo, saya Aditya Pratama, putra biasa dipanggil Adit. Nama aku Bang, nama aku Arifin. Halo Arifin. Aku Dandi, rumahku di mana tuh? Halo, kenalin aku Sultan, Mas. Sultan, lihat dong, ganteng banget ya. Siapa yang di sini suka Sultan? Sultan, kamu ganteng banget Sultan. Halo guys, aku Nana, salam kenal. Come on, baby. Tolonglah Dan aku Arif, halo Kak Arif. yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune Disebut, cookie kamu siapa? terbentuk hati. Aku Roti, halo. Baiklah dari hari Stefanus, ini. Bang. Wah, Stefanus ganteng banget. Lihat dong, guys. Halo, aku Obud, salam kenal ya, cantik-cantik. Mana nyari jodoh kayaknya nih orang di sini ya. Halo, dan aku Dita Faris, panggil aja Faris. Halo Faris. Punya firasat tuh bisa saling mencinta denganmu. Ingin ungkapkan perasaan padamu, tetapi aku tak percaya diri karena reaksimu terbayang di benakku. Yeah, yeah, yeah. Meski cowok bilang gadis ideal yang punya kepribadian baik, penampilan itu Ya, handle tuh. Handle aja tuh. Oke, maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Oke. terungkap. Halo Suhadi, Suhadi, salam kenal Suhadi. Halo, saya Cagur, Cagur udah 2 kali. Halo, aku Bintang, salam kenal Kakak Bintang. Gagal masuk UGM Kang. Insya Allah tahun depan masuk. Waduh, boleh sebut nama aku Bang. Namamu siapa nggak kelihatan? Aduh. Halo semua, aku Faisal. Salam kenal Kakak Faisal. Oke, mungkin udah cukup ya kita kenal-kenalan nih sama kakak-kakak lainnya nih. Silakan nanti teman-teman dilihat ya di linknya kalau mau kenalan. Kita lanjut nih ke bakalan selanjutnya. Ayo dong kakak operator, boleh. Ya. Oke, sebelumnya kita let's spread happiness yaitu penebaran kebahagiaan. Sebelum kita mulai pembahasan ya kita senang-senang dulu tadi ya udah baca-baca pada banyak kenalan juga nih, banyak abang-abang ganteng, kakak-kakak cantik. Siapa tadi yang paling sering keluar Cagur apa tadi? Cagur 2 kali kayaknya tadi ya. Oke, lanjut ke Kang. Oke, what makes you happy? Teman-teman sekalian, ada nggak sih yang membuat kalian happy hari ini? Ketik dong di kolom komentar gitu, di bagian chat.
Nanti dibacain lo. Ayo dong, apa yang bikin kalian happy hari ini? Win streak, kacau, uang. Uang gimana tuh di Warosel? Eh, kalau aku ketemu Asel bang, aku juga pengen. Aku lihat Freya hari ini bang serius. Mana Freya? Nemu duit 20, balikin weh. Kacau, invoice cair bang, alhamdulillah. Dia Kang, siapa tuh? Ada Kang melihat dia bersama orang lain. Aduh, sedih banget. Kacau ya. Orang makes you happy gitu. Ini, aduh, kacau, kacau. Happy bisa upgrade SSD buat ngoding, alhamdulillah. Saya juga pengen tuh upgrade SSD. Di absen Winda, kece. Bang, bisa nafas. Agak agak lain. Dipinjam 100 agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 ya. Habis JP bang, boleh. Ketika codingan tidak error. Wah, kalau error tuh pusing sih, kacau banget. Warung angka mutu. Dapat berkat bang. Oh ya tadi tuh siapa yang dapat berkat tuh? Denny Cagur versi Ciper. Aku bisa sholat subuh tepat waktu. Wih, dapat nasi. Kecil kan, boleh. Menang gacha. UKT kecil bang. Aduh, makan es. Itu kayak WP di follow kan. Ketika reality sesuai dengan harapan kita. Mantap. Panggil nama aku bang supaya semangat. Rivaldo Arjuna, kelompok 14. Tuh deh disebut ya. Oke lanjut Kang. Kita lanjut ke teks selanjutnya nih. Absen absen. Boleh. One things, person, activity that you make you super super happy. Nah saya pengen kalian raise hand. Terus kalau udah dibolehin ya, langsung introduce nama, dari mana, dan jawab. Ayo, siapa? Raise hand. Yuk, yuk, siapa yuk? Yuk. Ayo, siapa yang mau raise hand? Raise hand ya, dilihat di apa? Di Zoom ya. Raise hand. Mana nih belum ada yang raise hand nih? Raise hand-nya di Zoom. Iya, guys, raise hand-nya di Zoom ya. Ayo, mana nih yang raise hand? Tunjuk bang, kalau nggak ada yang mau. Masa nggak ada yang mau? Coba nih siapa nih tadi? Farel Maulana, coba. Farel Maulana, coba. Ayo coba ngomong. Farel kamu install store? Iya kayaknya. Coba Farel yuk. Introduce, perkenalkan diri, kemudian menjawab apa sih yang bikin kamu super super happy gitu. Ayo gas. Wih ada Farel nih. Yuk kita Suaranya dengerin kedengeran dulu. nggak Bang? Aman. Aman, oke. Perkenalkan nama saya Farel Maulana Alkoyum ya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sesuatu yang bikin aku seneng itu apa ya? Ya main game tapi menang lah gitu. Kalau main game kalah tuh nggak ada senengnya. Iya. Suaranya ada nggak sih? Ada. Oh ya, Jadi main game make you happy ya. yep, just like Wih, that. kacau. Simple. Boleh. Yuk, jangan lupa absen dulu ya guys ya. Sambil absen nih, kita dengerin teman-teman yang lain. Oh, Mubarok mau ngomong juga nih. Ini sambil apa namanya? Sambil kita dengerin abang-abang ini sama kakak-kakak cantiknya nanti ya. Ini absen ya? Jangan lupa absen dulu. Ya, absen dulu. Yuk, Mubarok silakan, dipersilakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Mubarok Dwi Kusni Farhan, biasa dipanggil Farhan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hal yang membuat saya sangat senang tuh bisa membantu orang lain Kak, ketika kita bisa menolong orang lain, itu rasanya adem banget. Wah, mulia sekali. Kacau. Emang itu ya berbuat baik selalu memang bikin kita tenang gitu ya. Mantap, Barok. Tadi siapa? Farhan ya? Udah nggak apa-apa sih berlari. Oke, keren. Pinjam dulu 100 Barok. Waduh, Barok ada 100 nggak Barok? Ayo, mungkin teman-teman lain nih kita cari satu lagi. Yang ceweknya dong. Tadi kan udah kakak-kakak cowoknya nih. Mungkin yang ceweknya nih ada nggak sih yang mau kasih tahu ke kita nih apa sih yang bikin kalian happy hari ini? Ayo dong, tunjuk Kang. Waduh, mau ditunjuk. Enggak lah, pasti kakak-kakaknya ada yang mau nih, cuman malu. Ayo dong. Oh iya, Freya mana Freya? Kamu baru turunin dulu Kang resennya. Tunjuk Kang itu Nahida.
Wah, Nahida, yang namanya Nahida siapa Nahida? Itu ada lagi deh. Ayo Nahida, yang namanya Nahida. Edwin dan apa? Itu Ayo, yuk. Edwin. Egwin. Waduh, ketik satu yang mau Egwin. Ada suaranya. Ada. Ayo, ayo, ayo. Tadi Kakak apa aja? Egwin. Ya ampun, ini siapa sih namanya? Oh ya, Nahida ya. Gengsing player. Gas, gas. Perkenalkan nama aku Egun Jonathan dari Prodi Informatika. Hal yang bikin bahagia ya gacha sih. Gacha dapat ini. Sepil wujud asli. Nahida ternyata om-om. Astaga. Ayo, nggak perlu. Nggak mau. Spill, Maaf, terima spill. kasih. Kacau. Suaranya garang, betul. Iya. Oke, gacha happy ya. Oke. Mungkin hari ini kalian bakalan happy ya. Tentang apa sih GDC itu, kayak benefitnya apa aja. Terus sebagaimana sih GDC itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke selanjutnya nih, Kang Operator. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berbahasa berbahasa. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Nah, oke, tadi ada beberapa video ya dari Google Developer Student yang bakalan nanti nih setelah ini sekarang ya akan dijelaskan oleh leader sebelumnya, former Kang Irfan Maulana. Untuk Kang Irfan Maulana dipersilahkan. Cek, halo. Suaranya jelas nggak? Aman Kang, aman. Jelas. Lu nggak? Oke, halo semuanya. Semuanya kenalin dulu. Nama aku Irfan Maulana. Mungkin kalian bisa panggil aku Irfan. Dulu ya, tahun lalu berarti kita pertama kali ngediriin GDSE di Unsika. Itu sangat-sangat lumayan agak berat ya. Jadi enjoy di event, sama nanti ke depannya ketika kawan-kawan sudah jadi member itu harapannya bisa maksimal ya. Jadi untuk belajarnya, kemudian berkomuniti atau networkingnya itu bisa maksimal gitu. Oke, sebelumnya ketika kita berbicara sebuah komunitas itu tak luput dengan di dalamnya itu pasti ada banyak kegiatan, banyak orang gitu ya, dan kita melibatkan beberapa elemen-elemen luar eksternal seperti ya ada naungannya, ada GDSE Indonesia atau Google Developer Indonesia, ada Google Developer Group, kemudian ada para pakar ahli atau GDE atau Google Developer Expert, dan beberapa komunitas-komunitas yang lainnya kayak itu ya, yang itu tentunya berkolaborasi bersama GDSE. Oke.
Sebelumnya untuk GDSC sendiri itu simple ya. Jadi itu sebuah komunitas sebenarnya, komunitas yang ada di seluruh dunia. Cuman untuk di Indonesia itu memang pada tahun 2017 berdirinya. Jadi Google Developer Student Club itu berdiri di tahun 2017 awalnya, itu pertama kali di STT Nurul Fikri kalau kawan-kawan tahu. Nah itu didirikan di situ dulu. Jadi di situ ada satu lead jadi pilotnya untuk semua untuk seluruh Indonesia. Kemudian setelah itu baru kita GDSC Unsika itu baru berdiri tahun lalu, yaitu di tahun 2022. Jadi sebenarnya untuk saya lebih ke historinya aja karena biar kawan-kawan paham gitu ya. Nanti buat rincian-rinciannya dan segala macamnya mungkin kita akan ulas gitu ya seiring berjalannya acara. Jadi untuk setelah itu awalnya awalnya di sini nggak ada komunitas kayak gini gitu awalnya, nggak ada developeran. Awalnya itu hanya ada komunitas, kalau kawan-kawan pernah ngikut itu namanya Suka Kode, dulu itu ada. Nah kita lewat situ awalnya. Kemudian saya merasa harusnya ada GDSC di sini karena begitu banyaknya tren GDSC. Dan saya pada tahun itu awal-awal tahun 2021 masuk ke 2022 itu saya ngikut ke chapternya UPI. Nah kebetulan ada teman saya nyawarin mau nggak join jadi chapternya UPI gitu. Jadi di situ saya mahasiswa Unsika tapi join di chapternya UPI gitu. Nah di situ baru kita belajar, di situ ikut study game, kemudian ikut event gitu. Kemudian ya udahlah karena ada opportunity sama kesempatan gitu ya atau kesempatan, maka dibikinlah di Unsika. Prosesnya lumayan sulit karena awal-awal semua orang nggak tahu gitu itu apa Google Developer Student Club, kemudian fakultas Unip itu memang nggak tahu gitu. Jadi awal-awal itu didirikan ketika sudah lulus jadi lead, kemudian saya dirikan core team dan segala macamnya, dan jadilah GDSC di Unsika gitu. Sebenarnya banyak ya rangkaian-rangkaian kejadian yang tak terduga, misalkan kita mengajukan ke Unip ya untuk jadikan UKM itu nggak bisa karena susah, kemudian kita ke fakultas gitu untuk menggandeng bisakah atau enggak gitu ya, kita jadiin sebuah lembaga resmi dan memang bakalan sulit gitu. Tapi again ya ini balik lagi gimana nanti kita ke depannya. Jadi harapannya ketika sudah ada GDSC di sini, kawan-kawan nantinya bakal lebih memanfaatkan dari segi efektivitas gitu, baik itu buat belajar, expand knowledge gitu, knowledge-nya kawan-kawan expand, kemudian dari segi semacam research-nya gitu, karena di GDSC itu kita ada research atau pengembangan gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Tadi ya ketika kawan-kawan lihat videonya, jadi di GDSC itu kita berusaha men-solve permasalahan-masalahan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya masalah-masalah di Unsika, masalah-masalah di lingkungan Unsika atau di Karawang gitu. Kita berusaha men-solve dengan teknologi yang kita bisa bisa kita manfaatkan gitu. Nah, di sini Google memberikan tawaran kita bisa pakai teknologi Google, baik itu dari sisi Android, web ataupun machine learning dan segala macamnya. Jadi kita solve di situ. Dulu itu di chapter pertama kita udah solve satu permasalahan. Nah itu ada namanya Unsika Connect. Nah kalau kawan-kawan mungkin dulu itu ada ya aplikasinya di Play Store, tapi sekarang udah di banned ya. Sorry, itu agak gimana gitu. Cuman memang kami berusaha untuk up lagi di Play Store. Tapi yang jelas kita udah berusaha gitu di situ. Dan kita udah maksimalin sama fakultas yang ngedukung pada saat itu. Jadi GDSC sekarang itu sebenarnya banyak ya untuk relasinya gitu. Kita bisa relasi ke fakultas ataupun relasi ke Unipnya langsung gitu. Dengan beberapa UKM yang menggandeng, misalkan dengan BEM U gitu ataupun fakultas-fakultas lain gitu yang itu membutuhkan kita gitu, sebagai developer. Nah harapannya ini jadi wadah gitu sih. Nah sebenarnya banyak hal ya yang bisa kawan-kawan ulik-ulik atau gali-gali ya di GDSC ini. Jadi harapannya itu selain kawan-kawan belajar lokal di Unip ini, di sekitaran Unip gitu ya, kawan-kawan harapannya itu bakal expand knowledge gitu ya keluar ya, atau nge-expand relasi keluar gitu. Itu banyak sih sekarang banyak media-medianya gitu. Deves ada yang ikut Deves nggak? Bintang yang ini yang maba diarahin ke Deves nggak? Oke, jadi banyak sih, banyak hal ya. Jadi harapannya nanti ada kegiatan yang ke depan itu mungkin ada ini ya, ada Deves itu pertama di Bandung tuh ada, nanti mungkin ada Deves lain. Deves itu developer festival ya. Kemudian nanti ada mungkin di Jakarta, ada di di Bogor gitu ya.
Nah itu nanti kawan-kawan silahkan ikuti itu. Itu buat nge-expand relasi di luar gitu. Kemudian nanti ada Droid Jam itu di bulan Oktober. Kawan-kawan yang tertarik untuk belajar pemrograman mobile ya atau Android itu boleh ikut event itu. Nanti di-share di Discord ya, Discord GDSI biasanya. Oke, itu paling kalau untuk singkatnya ya. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab di akhir ataupun apa ya? Ya sharing-sharing session lah di akhir gitu ya ataupun nanti di kesempatan lain. Mungkin itu aja sih untuk penjelasan singkatnya. Tadi saya lebih ke apa? Lebih ke historinya gitu. Gimana sih GDSI Unsika itu terbentuk itu awal-awal yang pertama kali ngikut dulu chapter yang UPI gitu. Kemudian kita bisa bikin chapter sendiri gitu dan ini salah satu kemajuan gitu karena tidak semua kampus itu ada GDSI-nya dan di Karawang itu cuma unsika-unsikanya aja yang ada GDSI gitu. Tuh, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin bisa lanjut ke bintang atau ke moderator, silakan. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Terus saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan, kemarin. Ya. Kalau airnya semakin tinggi kan, nggak bisa lalu lintas kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di PENS ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut bersama tim untuk membuat aplikasi Elfloat. Alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir dari pemerintah bakalan langsung tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami itu berdasarkan dari WhatsApp. Nanti setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi-lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri maupun belok kanan gitu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Penunjuk ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini ada berapa banyak orang. Membantu banget berarti ya, sangat amat membantu. Iya. Ini rencana emang akan kami rilis ke Bojonegoro. Oh gitu ya. This is the power of DSC. Students all over the world we can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya aplikasi Elfloat ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Oke, itu salah satu GDSC yang ada di Surabaya ya. Itu untuk itu masuknya itu namanya itu Kak Danang ya. Jadi Kak Danang itu salah satu lead co-pilot ya yang ada yang dia itu jadi ngedirin GDSC atau berkomunitas di tahun 2017. Awal banget itu dirinya GDSC di Indonesia. Jadi di situ ada Estetik Nur Fikri sama saya lupa ya ini untuk sekolahnya, untuk unitnya. Tapi dia salah satu lead co-pilot yang ada di Indonesia. Nah, dapat dilihat ya tadi bahwasannya GDSC itu berfokus untuk memberikan solusi gitu ataupun nge-solve permasalahan dengan teknologi-teknologi yang tentu kita bisa gitu atau setidaknya kita bisa manfaatkan.
Nah, salah satunya adalah teknologi-teknologi dari Google itu sendiri. Tadi yang saya sudah ulas pertama kali ada Android, ya itu kan tentunya itu punyanya Google gitu. Kemudian ada untuk web, banyak ya, ada untuk machine learning, untuk dia punya TensorFlow dan segala macam. Dan yang paling banyak digunakan itu di cloud-nya, ada di Google Cloud Platform atau GCP. Itu banyak sekali layanannya. Nah, by the way, tadi Mas Dana ini sekarang adalah seorang GDE. GDE itu adalah Google Developer Expert yang udah punya sertifikasi internasional, dinyatakan expert langsung oleh Google. Nah, dia sekarang itu bergerak di bidang ini ya, cloud untuk Firebase. Dia kerjanya di Bukalapak. Nah, lihat ya, tadi tuh dia membuat solusi gitu terhadap masalah. Tadi kan masalahnya ada banjir. Nah, dia bikin apps yang bisa memberikan alert gitu, peringatan bahwasanya akan terjadi banjir dan segala macamnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kebermanfaatan GDSC gitu, selain daripada kita belajar di dalamnya. Nanti kan kawan-kawan akan diarahkan tuh sama core-team chapter 2 ini. Nanti ada kegiatan-kegiatan semacam study jam. Study jam itu biasanya kita ada seriesnya, ada series Flutter, Android, web, kemudian juga UX dan segala macamnya. Mungkin tergantung nanti gimana kawan-kawan pengennya belajarnya apa, itu silakan. Oke. Flutter ada santai. Saya juga concern di Flutter, jadi bisa sharing-sharing dengan saya ataupun dengan Kang Tegar ya kalau di core team-nya. Nah, oke, jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kawan-kawan pelajari gitu di situ. Benefitnya banyak lah ya. Nah, tadi salah satunya dari sini apa ya, dari kita nge-solve permasalahan di sini itu menjadi manfaat untuk bersama gitu. Oke, mungkin next. Oke. Nah, ingat ya, ini harus ditanamkan di jiwa kalian sebagai member GDSC, bahwasanya GDSC adalah sebuah komunitas yang memang itu seluruh dunia ada gitu. Maksudnya di satu dunia itu banyak sekali negara-negara atau kampus-kampus di seluruh negara yang berkomunitas bersama. Jadi satu jejaring, satu network. Nah, ketika kawan-kawan diarahkan tadi ke GDSC platform, mungkin pada saat kawan-kawan masuk chapter ya, kawan-kawan di situ ada join chapter tuh. Nah, itu platform itu yang mengarahkan semua komunitas GDSC di satu dunia itu untuk berkolaborasi untuk membuat event dan segala macamnya. Ini ya di benar-benar around the world, jadi banyak sekali gitu. Oke, mungkin saya nggak tahu ya sekarang jumlah chapter di Indonesia berapa kira-kira, Bintang, lead baru. Saya kurang tahu ya. Kalau tahun kemarin itu 173 atau 173 nih, satu Indonesia. Berarti semua unit tuh di 173 itu ada gitu. Nah, ini kurang tahu ya saya untuk chapter baru itu ada berapa. Harusnya sih meningkat ya dari yang kemarin gitu. Oke. Mungkin next. Oke, jadi ini deskripsinya mungkin tadi udah diulas juga ya. Jadi Google Developer Student Club atau ya ini kita bisa sebut DSC atau Google DSC ya. Itu sebenarnya program dari awal-awal itu ada namanya Google Developer doang gitu. Jadi nggak ada Google Developer Group. Nah, Google Developer itu dia membuat beberapa program. Di dalamnya ada Google Developer Group, Google Developer Student Club, ada Women Tech Maker untuk perempuan-perempuan. Itu di situ mereka membuat sebuah community gunanya untuk mengembangkan ekosistem atau memanfaatkan teknologi-teknologi Google gitu. Nah, di sini teknologinya banyak kan, ada di bagian mobile itu. Bayangkan aja Google itu banyak gitu ya untuk teknologinya. Misalkan di mobil aja, Google itu punya Android. Android kan kalau kawan-kawan HP-nya Android itu ya yang ngeluarinnya Google, supportnya Google gitu. Kalau kita jadi developer Android ya mungkin kita bakal enak juga gitu. Nah, kemudian ada Flutter. Flutter itu terbaru ya, mungkin sekitar 2018-an, 19 baru eksis dan sekarang udah mulai banyak dipakai tuh Flutter. Kemudian ada juga di web itu banyak, kita ada sisi BE-nya ada di frontend-nya. Kalau di frontend itu ada di Chrome ya langsung, itu buat build toolsnya atau untuk devs-nya, dev tool-nya. Kemudian untuk di belakangnya itu ada layanan-layanan yang terintegrasi dari Google Cloud Platform. Jadi di sini kawan-kawan kalau mau masuk GDSC itu bebas ya. Jadi semua kalangan, semua fakultas, semua prodi itu boleh join di GDSC. Oke, jadi tidak ada batasan dan tidak ada batasan semester. Mau itu kawan-kawan semester akhir, semester awal itu boleh join gitu. Asalkan tujuannya tetap ya. Pertama untuk belajar, kemudian untuk expand knowledge atau expand relasi, dan yang terakhir adalah untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar gitu. Ya, itu tentu lewat teknologi. Oke, next.
Oke, nah ini ya tadi udah saya jelaskan di awal, jadi ada sejarahnya. Jadi sejarah GDSC terbentuk itu awalnya pada ini ya, pada sebenarnya 2022 itu kita baru mendirikan gitu. Jadi mendirikan sebelumnya awal itu dari 2021 gitu. Saya kan dulu join di Himtika nih, di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unsika. Nah, di situ saya sebagai anggota biasa sebelum jadi ketua himpunan, anggota biasa dulu, kemudian di situ saya suka mikir-mikir gitu. Ada nggak sih di sini yang bisa mewadahi gitu ya selain himpunan gitu ya untuk belajar teknologi gitu. Itu kan kalau di bidang atau kalau di bidang ini ya, fakultasan ya, fakultatif lah ya. Jadi saya mencari wadah. Di situ saya nemu tuh satu video dari YouTube itu ada yang membicarakan tentang Google Developer Student Club. Oh, saya tertarik pada saat itu di tahun 2021 dan di situ di tahun 2021 saya ngikut ke chapternya UPI gitu. Jadi saya ngikut tuh ke chapternya UPI karena ada teman saya yang join juga kan di sini bolehlah kita ikut ke chapter orang lain gitu ketika chapter di kampus kita belum ada. Jadi saya ngikut chapter UPI 1 tahun, oke. Kemudian di situ saya belajar gimana cara GDS ini berjalan, ngelola timnya, kemudian nge-solve permasalahan juga gimana. Dan ternyata ini seru gitu. Dan sayangnya di Unsika belum ada pada saat itu. Nah, ketika tahun 2022 ada kesempatan, ada opportunity, barulah saya mengajukan. Dan mengajukannya pun itu saya buta sekali di situ. Memang tidak tahu ya, itu saya ngajuinnya itu gak jelas lah intinya. Saya bingung gitu, ini saya ngajuinnya gimana, kemudian nggak ada keterangan. Dari situ saya ngontek beberapa teman yang dia jadi lead di univ-univ lain gitu. Kayak saya kan dari Sukabumi, saya ngontek core team atau lead yang ada di situ gitu. Dan beberapa univ lain. Jadi saya ngehubungin satu-satu minta petunjuk. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 di bulan Agustus itu saya dinyatakan sebagai lead dan berhak membuat komunitas di sini gitu. Nah, sebenarnya itu singkatnya kayak gitu. Banyak sih hal-hal lain gitu seperti di tahun lalu itu kita nggak fokus ke event, jadi kita lebih fokus ke pengenalan GDSC, kemudian nge-solve permasalahan, dan kita sounding lah ke fakultas atau ke univ gitu untuk mendapatkan legalitas bahwasanya kita komunitas yang resmi di Unsika dan kita berhak untuk untuk memakai alma mater gitu atau logo lah setidaknya atau nama Unsika gitu di chapter ini gitu karena ini resmi dari Google. Dan di situ pun saya ngobrol dengan Pak Oman atau sekarang sudah jadi dekan ya sebagai faculty of advisor gitu untuk GDSC karena beliau satu visi dan satu misi makanya beliau menyanggupi untuk menjadi faculty advisor atau intinya penasihat lah untuk GDSC di saat itu. Oke, itu paling singkatnya. Jadi intinya kayak gitu yang tadi dijelasin. Jadi kita 2021 saya ngikut dulu ke chapter yang lain gitu, UPI. 2022 ada kesempatan kita ngajuin dan alhamdulillah terima. Tapi tidak sampai saat itu tidak benar-benar stabil gitu di situ tuh banyak sekali halangan. Diskat sana sini lah sama UKM lain gitu kan banyak gitu yang kayak gitu. Karena kita termasuknya satu univ gitu, satu skalanya satu univ jadi memang disangkanya memang kita UKM. Padahal kita ada lembaga non formal gitu dan resmi gitu. Kita komunitas resmi tapi non formal. Oke, next. Oke, ini mungkin jadi kita bakal ngomongin apa aja sih benefitnya gitu ya ketika kita menjadi member. Dan mudah-mudahan tahun depan kawan-kawan sudah jadi core team ya ataupun masuk di jajaran core team lah ya untuk di angkatan baru gitu. Nah, di sini jadi benefitnya itu adalah pertama jelas ya kita butuh koneksi. Oke. Nah, koneksi di sini adalah jadi setiap kegiatan kita akan bertemu dengan orang-orang baru, kemudian bertemu dengan developer baru untuk mengexpand relasi kita gitu atau koneksi kita. Oke. FYI untuk teman-teman semua yang ada di sini, angkatan 2023 ya khususnya, segeralah bikin LinkedIn. Kayak ini saran dari saya, segeralah bikin LinkedIn. Gunanya untuk nanti ketika kawan-kawan join di event-event luar, semacam event-event yang diadakan oleh regional atau GDG ya, Google Developer Group yang ada di Bandung, Jakarta, Depok ataupun Bogor, itu kan kalian bisa connect dengan developer lain atau GDSC chapter lain, itu lewat LinkedIn. Sebenarnya bebas ya, bisa lewat LinkedIn ataupun lewat media sosial lainnya, tapi untuk yang profesional biasanya lewat LinkedIn dan itu penting. Dan itu biasanya yang dilakukan. Oke, itu harapannya kayak gitu. Jadi kawan-kawan ketika masuk sini, kawan-kawan sudah punya title as a member
GDSC Unsika, dan itu kawan-kawan bisa gunakan sebagai privilege untuk mendapatkan koneksi ke luar. Ya, misalkan mendapatkan koneksi keluar, misalkan ke chapter luar atau ke kegiatan-kegiatan luar. Oh, saya nih member dari GDSC Unsika gitu, dan saya udah belajar ini, saya ikut kelas ini. Nanti pasti dapat relasi di situ. Kemudian di sini ada buat belajar, tentu nanti ada beberapa kegiatan kayak semacam hand-on workshop, kemudian biasanya kita ada tech talk ya dulu. Cuman sekarang udah nggak tahu, nanti belum di ini lagi. Cuman nanti kita lihat harusnya ada tech talk ya nanti, kemudian ada event semua, sama ada biasanya ada study jam gitu, nanti kita ngikut. Oke, by the way tadi saya udah nge-highlight ya, jadi beberapa bulan ke depan Oktober itu kita ada Droid Jam itu untuk Android, dan tidak lama lagi nanti bakal ada study jam untuk juara Android. Oke, nanti kawan-kawan kalau ingin belajar Android ikuti juara Android, nanti infonya biasanya di share di DC atau di WhatsApp gitu. Nah, kemudian kita ada Grow. Jadi di sini tentu kita bakalan tumbuh bersama gitu ya, karena kita di sini benar-benar membuat solusi gitu untuk permasalahan-permasalahan lokal. Kayak permasalahan di Unsika aja lah ya. Misalnya ada administratif gitu ya. Kita solve nih permasalahan dengan teknologi, baik itu dengan mobile apps ataupun website ataupun dengan IoT dan segala macamnya. Intinya kita menggunakan teknologi yang ada gitu. Nah, paling itu aja benefitnya selain ininya buat di GDSC itu banyak sekali skopnya gitu, tidak hanya GDSC gitu. Jadi ya silahkan ulik-ulik, kan di dalam GDSC itu banyak sekali gitu, ada GDSC program lainnya. Ada program Google lainnya gitu, ada Google Career lah, ada Google apalah, ada Google Developer Group dan segala macam. Jadi banyak sekali yang bisa kawan-kawan ulik-ulik di situ gitu, atau bisa kawan-kawan dapatkan. Jadi harapannya dengan adanya dengan adanya wadah ini, itu kawan-kawan bisa memaksimalkan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Karena saya dengan kawan-kawan core team chapter lalu itu membangunnya bakal susah sekali gitu, sounding kesana sini mencari pengakuan bahwasanya GDSC itu ada dan bermanfaat, kemudian membuat aplikasi untuk ditunjukkan ke Unsika, ini loh aplikasi yang GDSC buat, itu bakal susah sekali gitu. Dan ya kita join di chapter lain gitu, dan kami diolok-olok gitu ya, ini saya cerita aja. Jadi Unsika itu seperti diolok gitu ya di sana sini, dan ya mungkin karena mereka baru tahu gitu ada chapter Unsika, itu chapter pertama di tahun lalu. Tapi alhamdulillah sekarang ketika kawan-kawan sudah dengar GDSC Unsika, itu sudah ada namanya dan kita sudah berbangga hati, dan itu bisa kita gunakan sebagai privilege untuk mendapatkan banyak benefit. Ya, ada benefit untuk pembelajaran, untuk koneksi dan segala macamnya. Oke, mungkin itu aja dari aku ya untuk mengenai pengertian dari GDSC-nya. Harapannya ya nanti kawan-kawan bisa memaksimalkan semaksimal mungkin di chapter ini gitu, di tahun ini. Ya insya Allah tahun depan juga harusnya ada. Dan ini kita bisa manfaatkan, bisa tanya-tanya di lewat Discord biasanya. Ya biasanya kalau dulu itu ada suka malam Selasa ngoding atau Rabu ngoding, itu saya lupa, saya udah lama sekali itu nggak itu bisa diaktifin lagi. Jadi setiap Selasa malam Rabu itu kita ngoding bersama atau diskusi bersama ya tentang teknologi di Discord, itu biasanya suka ada. Tapi sempat pasif gitu, tapi nanti kita coba aktifin lagi ya di chapter ini. Mungkin itu aja untuk yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bintang. Oke, sebelumnya terima kasih ke Kang Irfan ya selaku lead advisor atau format kita sebelumnya ya. Bakalan lanjut nih ke sesi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh leader kita sekarang, yaitu Bintang Danuarta. Untuk leader sekarang dipersilakan untuk menjelaskan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Danuarta. Saya di sini mengemban tugas sebagai lead atau ketua GDSC selama 1 tahun ke depan. Di sini sebelum kita mengulik jauh lebih dalam tentang GDSC, mari kita kenalan dulu sama core team. Core team ini adalah hebatnya pengurus di GDSC yang mewadahi kalian untuk mengadakan event-event yang ada nantinya. Mungkin bisa langsung di next. Ya, ini saya sebagai lead-nya. Nah, ini ada administrative and finance. Ini tuh adalah sekretaris dan bendahara. Nah, sekretarisnya ada Hani dan bendaharanya ada Ariel. Mereka dari Prodi Sistem Informasi. Next. Selanjutnya ada core team struktural.
Pertama ada event dan program atau divisi acara. Nah, divisi acara ini ada Kilah yang namanya Muhammad Rizky Fadila, lalu ada Huzaifah Nabil Amrullah yang bisa dipanggil Ipeh, dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Catur yang bisa dipanggil Catur. Mereka dari Prodi Informatika. Selanjutnya ada masih dari divisi acara, ada Rocky dan ada Fernanda Ayu. Mereka dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya saya lupa ngenalin ya, saya juga dari Prodi Informatika angkatan 2022. Selanjutnya ada core team struktural selanjutnya yaitu relasi dan partnership atau biasa kita sebut sebagai divisi relasi. Setelah tadi divisi acara itu yang tugasnya mengadakan acara atau mengkonsepkan sebuah acara, selanjutnya ada divisi relasi. Divisi relasi ini mempunyai tugas atau job desk. Pertama, mencari relasi keluar seperti ke GDC lain untuk diajak collab bareng kita, terus nyari relasi juga ke sesama mahasiswa Unsika untuk adakan collab, misalkan collab dengan fakultas lain atau dengan prodi lain atau dengan UKM-UKM gitu. Itu tugasnya relasi. Relasi juga bertugas untuk mencari sponsor atau mencari partner-partner saat membutuhkan partner tersebut di acara-acara yang besar. Next. Selanjutnya ada media kreatif and publication. Media kreatif dan publication ini adalah divisi PDD. Nah, divisi PDD ini terdiri dari Chandra, Adam, Adit, dan Rangga. Chandra, Adam, dan Rangga ini berasal dari Prodi Informatika, lalu Rangga berasal dari Prodi Sistem Informasi, dan ada Adit nih dari FKIP, dia jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Teman-teman di sini ada yang dari FKIP? Tulis aja di kolom chat. Next. Akhirnya kita masuk ke core team teknikal. Tadi ada core team struktural yang mewadahi job-job umum, lalu teknikal ini adalah sebagai curriculum maker atau pemateri yang akan membuat materi-materi yang membuat kurikulum pembelajaran di GDSC ini. Pertama ada UI UX, yaitu ada Kartika. Kartika berasal dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Siapa yang di sini Fakultas Teknik bisa boleh chat, tulis kalian Fakultas Teknik di sana. Lanjut, next. Selanjutnya ada core team teknikal, yaitu ada web dev, lalu ada backend. Web dev ini ada Alif dan Noval dan Rizky. Tiga-tiganya ini berasal dari Prodi Informatika. Jadi mereka mewadahi kurikulum atau materi tentang website ya. Dan untuk baru Reza dia lebih fokus ke backend-nya. Lalu lanjut. Nah, ada core team data science dan Flutter. Di data science ini ada Bintang Ari Pradana dan ada Muhammad Alif Ramadan. Bintang Ari ini bukan saya ya, beda orang tapi namanya sama kebetulan. Nah, Bintang Ari ini berasal dari Informatika dan Kang Alif ini berasal dari Teknik Elektro juga. Siapa di sini yang teknik? Oke, selanjutnya ada yang terakhir Flutter. Flutter itu adalah core team yang memadai bagian Flutter. Flutter adalah platform di mana kita lebih condong ke mobile development ya, untuk aplikasi mobile yang di mana core teamnya adalah Kang Tegar. Kang Tegar ini berasal dari Prodi Informatika. Selanjutnya, kita masuk ke lebih dalam lagi nih tentang aktivitas dan program-program yang akan kita laksanain selama ada di GDC ini. Yang pertama info session. Info session adalah kegiatan yang dimana kita membahas hal-hal yang general gitu ya, tentang info, kita ngasih info, kita ngasih pengumuman, kita ngasih announce lewat info session seperti acara pada hari ini. Selanjutnya ada study jam workshop. Study jam workshop adalah kegiatan belajar bersama seperti namanya study jam yang akan nanti dibawakan oleh kakak dari core team teknikal. Selanjutnya ada hands-on workshop. Bedanya apa dengan hands-on workshop? Hands-on workshop ini lebih terfokus dengan beberapa orang saja. Mungkin untuk lebih detailnya bisa langsung kita next satu persatu. Ada ininya. Pertama, info session tadi sudah saya jelaskan ya. Si contohnya info session adalah perkenalan chapter. Seperti saat ini kita ada perkenalan chapter, chapter GDSC. Kita di sini ngenalin apa itu GDSC Unsika.
Selain itu pengenalan core team, mengenai event yang akan dibawakan pada chapter GD tersebut, penjelasan mengenai aktivitas yang akan dibawakan chapter tersebut, cara menjadi member, dan apa benefitnya bergabung dengan GDSC. Selanjutnya ada TED Talk. TED Talk adalah event talk show yang membawakan topik tentang teknologi terkini dengan narasumber terkenal atau narasumber yang apa namanya yang punya skill di bidang teknologi tersebut. Lalu ada Demo Day. Demo Day adalah event yang memamerkan karya atau aplikasi atau teknologi. Ya seperti pameran di mana kita memamerkan aplikasi-aplikasi atau produk-produk yang kita buat. Selanjutnya ada speaker session. Speaker session hampir mirip dengan speaker session hampir mirip dengan TED Talk. Ini juga event yang membawakan speaker terkenal di bidang teknologi. Selanjutnya ada study jam. Study jam seperti tadi, ya, event workshop yang dirasakan secara rutin per minggunya atau per beberapa minggu sekali yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari core team teknikal. Lalu hands-on workshop. Hands-on workshop ini itu penjelasan lebih detailnya adalah kalau study jam kita di sini belajar bersama-sama, kalau hands-on itu ibaratnya kalian punya masalah apa, kalian mau bahas apa, kalian konsultasikan ke core team kita gitu, kita belajar bareng secara person to person atau secara empat mata. Secara ruang DP lebih sempit lagi dibanding dari study jam. Selanjutnya, udah. Yang terakhir hackathon. Hackathon adalah kompetensi programming berlangsung untuk beberapa jam hingga beberapa hari. Event ini tahun lalu belum terlaksana dan tahun ini rencananya kita mau adakan. Selanjutnya. Nah, setelah tadi kita bahas event-event yang diadakan oleh GDSC Unsika, selanjutnya kita membahas event-event yang akan dibawakan oleh Google atau event-event eksternal dari GDSC Unsika. Yang dimana event-event ini langsung dilaksanakan oleh pihak Google luar dari GDSC Unsika ya. Yang event-event besar atau event-event yang bernama. Pertama ada Kickstart. Kickstart ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah akhir di tahun ini kemarin. Dan event ini tuh membahas tentang pengenalan dan persiapan mengenai sesuatu hal. Next, DFES. DFES ini adalah event test conference atau konferensi teknologi tingkat kota yang dihadiri oleh banyak sekali mahasiswa GDC dari universitas berkumpul di satu tempat membahas suatu topik teknologi, terutamanya teknologi tentang Google. Kita pernah datang ke acara DFES, yang pertama ada DFES Bandung dan DFES Jakarta. Nanti di akhir ada dokumentasi kita saat kita datang ke acara DFES tersebut. Next. Lalu ada event Compose Camp. Ini adalah event bootcamp yang dilaksanakan langsung oleh Google. Nantinya peserta itu akan mendapatkan badge di akun Google Developer-nya jika dapat melewati milestone atau tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang dikasih oleh Google-nya. Dan nantinya juga akan mendapatkan merch dan hadiah menarik dari Google. Ya. Yang selanjutnya ada Hackfest. Hackfest ini adalah event hackathon yang dilaksanakan oleh Google Indonesia. Dan pemenang event ini itu nantinya bakal menjadi perwakilan untuk Indonesia di event Solution Challenge dan bersaing dengan negara-negara lain. Ibaratnya Hackfest ini itu sebagai sebuah permohonan dasar dari Solution Challenge. Next. Ada Google I/O Extended. Google I/O Extended adalah event test conference mirip seperti DFES tadi. Cuman bedanya ini lebih membahas ke teknologi baru yang ada saat ini, yang terutamanya yang teknologi yang dibuat langsung oleh Google. Nah, ini Solution Challenge ini adalah event yang dilaksanakan oleh Google Developer Pusat atau dari Google Developer sananya ya, dengan peserta yang terdiri dari orang-orang mahasiswa di seluruh penjuru dunia. Nah, ini ada dokumentasi. Ini pas kita di info session tahun lalu, boleh sebelumnya. Ini kita ngadain event di juga. Next, boleh next. Nah, ini di FES 2022 Bandung. Bener ada dua. Nih ada yang kiri ini di FES Bandung, yang kanan di FES Jakarta. Ya.
Lalu ada study jam. Study jam itu adalah kegiatan rutin, belajar rutin yang kita adain. Ini ada beberapa eh, contoh dokumentasinya. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari study jam yang diadain. Di study jam ini itu ada machine learning series, ada UI UX series, ada backend series, ada web dev series, lalu ada Flutter series. Ini contoh salah satu study jam dari machine learning series, study jam GDC Unsika. Selanjutnya, ini ada pamflet dari info session. Next, ini Flutter series. Ini adalah seri-seri yang pernah kita adain, event-event kita adain. Ini member sharing yang waktu itu. Jadi member sharing itu adalah sebuah buah cabang dari study jam. Misalkan teman-teman di sini yang masih member pun boleh menaruhkan diri untuk menjadi pemateri, untuk menjadi pembicara dalam suatu acara study jam atau acara-acara GDSC. Boleh langsung ngomong aja ke core team. Waktu itu juga saya bisa masuk untuk menjadi jadi pemateri di acara member sharing ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah ragu-ragu. Bahkan teman-teman kalau misal punya potensi juga bakal kita undang buat jadi speaker di acara member sharing ini. Gitu ya. Google Development Club Universitas Kabupaten Karawang. Pertama, ini sebagai mindset kita bersama ya. Pertama, kita harus punya konsep sebagai developer of change. Yang kedua, kita harus bisa mengimprove hard skill kita dan soft skill kita. Dan yang terakhir, kita harus percaya terhadap kampus kita sendiri. Bahwa kampus kita bisa membawa nama kampus kita lebih baik lagi. Itu adalah mindset yang harus kita tanamkan di GDSC ini. Selanjutnya, ini adalah future timeline atau blueprint dari GDSC Unsika. Pertama, di sini ada perancangan pembentukan branding. Ini dibentuk tahun 2022 kemarin oleh Kang Irfan yang membuat GDSC Unsika dan memiliki target 150 member. Dan alhamdulillah sebelum tahun 2023 pada tahun kemarin member dari GDSC Unsika sudah tembus sampai 180 member. Dan saat ini member baru di GDSC Unsika sudah masuk ada 210 member baru yang totalnya kalau dihitung sekitar 370 member baru. 370 member total dari tahun lalu. Sehingga sekarang kita punya 370 member. Ayo tepuk tangan dong, kita ada 370 member loh. Nah, di sini tahun ini saya yang mengemban tugas, melanjutkan tugas dari Kang Irfan untuk menjadi leader atau menjadi ketua di GDC ini. Nah, target kita di 3 tahun ke depan, yang pertama di 2024, pastinya harus ada lead baru lagi, teman-teman di sini. Terus GDSC-nya gali potensi di GDSC dan beranikan diri nanti untuk maju mencalonkan diri sebagai lead. Dan targetnya dari 2024 nanti kita bisa membuat solusi untuk kampus. Sebenarnya kita sudah membuat sebuah terobosan itu Unsika Connect di tahun 2022 kemarin. Solusi ini sudah ada ya. Namun ingin kita kembangkan lebih lanjut lagi dari Unsika Connect itu. Lalu di 2025 kita punya target pemenang Solution Challenge. Amin. Lalu yang terakhir di 2026 ada The Future Hub. Rencana ke depan yang harus kita bahas nantinya. Sebenarnya dari semua target-target ini hampir semuanya sudah kita capai ya, kecuali yang menjadi pemenang dari Solution Challenge. Semoga dan kita aminkan bersama agar GDSC Unsika terus maju dan pada akhirnya kita bisa memenangkan Solution Challenge ini. Selanjutnya, cara daftar GDSC Unsika. Nah, nanti ini saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, sebelumnya terima kasih kepada lead kita ya, Akang Bintang Danuarta yang telah menjelaskan dari aktivitas kita di GDSC. Terus juga tadi banyak ya penjelasan dari aktivitas GDSC sendiri, terus juga dokumentasi tahun lalu yang teman-teman udah lihat tadi
tentang acara-acara atau event-event yang ada di Google Developer Student Club ini. Nah, sebelumnya nih, mungkin teman-teman ada yang belum daftar ya, dapat link ini cuman belum daftar sebagai member dari GDC Onsika ini. Nah, dari Akang Kortim sendiri nih, dari Kang Raffi Catur bakal jelasin nih cara daftar GDC Onsika. Mungkin Akang Catur bisa langsung nih kasih tahu ke kita gimana sih cara daftar GDC Onsika. Baik, terima kasih Bang Gila. Di sini sebelumnya teman-teman masih pada semangat kan? Yang semangat ketik 1 di chat obrolan. Oke, bagus. Semangat semua ya, masih ya. Oke, jadi banyak datang dari kita itu pesan-pesan, Kang, bagaimana sih cara daftar GDC Unsika gitu. Masih banyak yang bingung atau mungkin yang di sini ikut juga masih banyak yang belum daftar ya. Nah, di sini kita akan jelaskan gitu cara daftar GDC Unsika. Lanjut aja, Kang. Nah, belum kita masuk ke tahap-tahapan pendaftaran, kita harus tahu dulu nih syarat apa aja sih untuk masuk GDC Unsika. Nah, yang pertama itu ada mahasiswa aktif Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang dimana di dalam kurung semua semester itu diperbolehkan. Dan juga punya keinginan untuk terus belajar dan tertarik pada bidang teknologi. Nah, semangat teman-teman pada bidang teknologi ini harus terus dipertahankan ya teman-teman, karena ini teknologi itu terus berkembang teman-teman. Kemudian mempunyai pengalaman atau pernah membuat project UI UX web developer data analytics, Flutter maupun Android. Tapi ini khusus co-working ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih jadi member tenang aja, kita akan berprogres di sini. Kemudian yang keempat itu bersedia berperan aktif dalam komunitas GDC Unsika dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang diselenggarakan. Sekarang teman-teman udah ini belum? Aku follow semua akun sosial media GDC Unsika. Udah belum? Ayo. Coba dilanjut aja, Kang. Siap, sudah. Mantap. Ayo teman-teman yang belum di-follow dulu ya. Next saja, Kang Operator. Nah, ini step-stepnya. Yang pertama itu, ini nanti saya bacakan step-stepnya. Saja, supaya nanti tidak bingung lagi. Yang pertama itu untuk bergabung menjadi member atau anggota GDC Unsika itu, yang pertama kalian harus kunjungi dulu link yang ada. Kemudian itu pilih menu daftar. Akan diarahkan ke website GDC Platform. Dan di situ juga sudah ada linknya. Kemudian yang kedua, lakukan registrasi atau pendaftaran pada platform gdc.community.dev dengan menggunakan Google ya teman, dengan menggunakan akun Google ya teman-teman. Dan juga jika sudah melakukan register atau pendaftaran, silakan kembali ke halaman GDC Platform chapter Universitas Singapura Bangsa Karawang. Linknya juga sudah tertera di situ ya teman-teman. Kemudian klik join. Nah, setelah diklik dan maka kalian udah jadi member GDC Unsika nih. Gimana teman-teman? Gampang kan? Tapi nanti kalau misalkan masih bingung, nanti ada sesi tanya jawab ke teman-teman. Kemudian yang kelima itu, untuk database lokal member, bisa mengisi Google Form di Google DC Unsika Member Confirmation Forms. Nah, ini juga ada note-nya. Semua event akan diinformasikan pada email yang terdaftar pada GDC Platform dan Discord GDC Unsika. Oke teman-teman, diusahakan email yang kalian daftarkan itu email yang aktif ya teman-teman. Boleh dilanjut, Kang? Nah iya nih, tadi saya bilang jangan lupa di follow. Ayo, masa jadi member tidak follow? GDC Unsika sudah terdaftar di situ. Boleh dilanjut aja, Kang. Nah, kita juga ada Twibbon nih, guys. Twibbonnya itu bisa kalian akses di bio IG GDC Unsika. Nah, lumayan nih.
Tribunnya bisa kalian jadiin sebuah ajang apa ya? Wah, saya ini part of GDS Unsika seperti itu. Mungkin ya. Nice. Kita sudah menyelesaikan semua sesi. Sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Akang Rizky Fadilah. Silakan Kang. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah mengikuti sampai sesi di tanya jawab nih. Ini bakalan sesi yang paling panas ya nanti ya. Kalau terima kasih sebelumnya ke Kang Catur udah ngejelasin cara kita daftar GDC nih. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG kita di tadi ya udah dikasih tahu. Oke, lanjut. Ini bakalan ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa raise hand, langsung perkenalan, kemudian menanyakan. Setelah itu akan dijawab oleh leader-leader kita atau dari akang-akang core teamnya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, perkenalan, kemudian silahkan bertanya. Ayo teman-teman, silakan kalau misalnya mau tanya ya, langsung aja raise hand nih. Gak usah malu-malu. Kalau nanya di chat gak bisa ya Kang. Aduh, mau kenalan dong ini akang-akangnya sekalian. Tadi kayaknya belum cukup ya kenalannya. Ayo dong, ayo dong. Silakan, silakan. Raise hand, kemudian perkenalan, langsung tanya. Gaskan, gaskan. Oke, Kang Farhan Ramadan, silakan. Kang, itu yang core team itu kita harus ikut project yang di luar GDSC atau gimana Kak? Atau nanti kayak share di project GDSC juga nggak? Terima kasih. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Farhan. Terima kasih Pak Farhan, pertanyaan yang bagus ya. Pertama, dari tadi apa pertanyaan pertama tadi tentang apa event-event di GDC ini bisa diikuti oleh semua member. Jawabannya bisa, bisa banget Kak. Nanti setiap event-event yang ada di GDC ini bakal kita share pastinya lewat Discord dan lewat WhatsApp dan juga lewat email dari ininya. Lalu kalau untuk event-event di luar GDC Unsika seperti di Fest Bandung, di Fest Jakarta, lalu event-event yang lain, itu sifatnya opsional ya. Karena perlu perlu ini juga perlu ongkos untuk sananya gitu ya. Tapi teman-teman boleh banget juga ikutan kok. Mungkin itu sih jawabannya. Untuk Kang Farhan sendiri apa kurang jelas? Sudah cukup Kak. Makasih Kak. Oke. Untuk Barok, woi, sok atuh Kang Barok perkenalan, habis itu silakan tanya lagi. Sebelumnya terima kasih Kang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mubarak Dwi Kusni Farhan, biasa dipanggil Farhan dari Prodi Sistem Informasi.
Saya ingin bertanya, Kang. Saya kan belum punya basic sama sekali ya di pemrograman ataupun pengkodingan. Nah, itu kira-kira saya bisa mengikuti program ini dengan baik tidak ya, Kang? Terus juga pertanyaan kedua saya, apakah setiap event yang diadakan oleh GDSC ini wajib diikuti atau bisa izin, Kang, jika berhalangan hadir? Baik, terima kasih, Kang. Pertama pertanyaan yang bagus ya dari saudara Mubarak. Jadi event-event di GDSC ini itu eh, sifatnya nggak apa-apa kalau nggak datang atau izin juga karena komunitas yang fleksibel. Kita bukan 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 mengikat kalian terus untuk mengikut event-eventnya gitu, tapi misalkan pasti datang gitulah ya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya masih basic, belum punya basic dari pemrograman atau IT gitu, apakah nanti bisa mengikuti yang baik? Jawabannya bisa, karena kita di sini di GDSI ini eh, mulai belajar dari scratch gitu dari awal. Jadi eh, Mubarok gak usah khawatir, aman kok nanti kita belajar bareng-bareng dari awal di GDSI ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Kang. Terima kasih banyak. Ya, Ya, bentar. Izin nambahin juga tadi ya leadnya untuk event sendiri apakah diperbolehkan izin atau tidak tadi lead sudah menjawab ya. Kita tidak mengikat kalian tapi dalam event-event tersebut ada ilmu-ilmu yang berguna untuk kalian. Dan untuk tadi saya nggak punya basic nih atau saya nol akan pengetahuan atau teknologi sama saya juga sebelum jadi core team pas jadi member juga masih nol. Kemudian dari situ ya belajar mengikuti event-event yang ada di GDC, lambat laun akan mengerti gitu dari teknologi itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir, kita juga bakal diajarin dari hal basic juga kok. Oke, untuk Akang David Nathan, yuk silakan. Sebelumnya terima kasih Kang. Nama saya David Nathan atau biasa dipanggil Nick dari Prodi Informatika. Saya ingin menanya ya Kang tentang ini ya. Saya kan ada beberapa project ya kayak bikin kayak e-commerce gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa Kak buat kayak konsultasi gitu sama Akang gitu. Itu aja Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih David atas pertanyaannya ya. Saya mau jawab, kan tadi GDC ada event hands-on. David bisa langsung konsultasi aja ke grup gitu bilang, Kang, saya mau konsultasi nih, saya punya project e-commerce ini. Kayak kita hands-on nih bareng gitu Bang. Boleh, boleh, boleh aja, boleh, boleh, boleh banget malah. Untuk David juga keren ya udah punya project nih, udah siap berarti buat ikut GDC ini. Kang, terima kasih Kang. Oke, udah jelas tadi ya Kang David ya. Keren banget Kang David udah punya project. Oke, lanjut ke Bang Nopal atau Kang Nopal Safik. Sok. Terima kasih Kak. Perkenalkan saya Nova Fadilah dari Prodi Informatika. Sebelumnya maaf Kak, mungkin saya entah itu tadi kurang merhatikan atau apa. Cuman ini ya, di GDC itu kita ini nggak sih nanti bakal ada kayak sering bikin project atau ya itulah sesi bikin project buat CV kita nanti. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin bisa dijawab. Jadi nanti di study jam itu ada seriesnya ya. Series itu kita pertama belajar dari basicnya dulu. Lama-lama nyoba membuat beberapa project di pertemuan-pertemuannya. Jadi kita bertahap gitu ya. Tapi pasti ada kok pasti sesi membuat project gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya, Noval. Mungkin teman-teman dari core team mau jawab, terutama dari core team teknikal. Oke, sudah cukup pertanyaannya? Oke.
Oke, kita lanjut ke Kang Irza and Fauzi. Oke, untuk Kang Irza dan Fauzi bisa langsung. Kak, maaf izin bertanya. Ini kan teman saya ada yang beda univ. Nah, dia dari univ swasta. Kalau ikutan GDSC bisa nggak Kak? GDSC Unsika. Terima kasih Kak. Bantu saya jawab langsung ya. Jadi kalau untuk member dari GDC ini boleh dari semua univ. Yang khusus Unsika itu hanya yang pengurusnya saja karena eh, member ini tidak terbatas untuk semua univ boleh gabung. Contohnya apa ketua atau lead GDC sebelumnya Kang Irfan juga sebelumnya dia juga member GDC UPI sebelum ada GDC Unsika ini berdiri. Jadi jika teman kamu mau gabung GDC Unsika ini boleh banget walaupun beda universitas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Mantap. Yuk, yang lain, apakah masih ada yang ingin tanya? Oke, Kang Muhammad Alfa, silakan. Tes, maaf ada suaranya? Aman? Ada. Oke ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa dari Prodi Sistem Informasi. Izin bertanya Kang, untuk GDSC ini kan kalau ada event atau project nanti kan dikabarin ya Kak. Untuk kalau kegiatan mingguan atau bulanannya itu ada Kak? Sekian dari saya. Jadi GDSC jika itu bakal mengabari jika ada event pertama lewat Discord, kedua lewat email yang kalian daftarkan ke GDSC, yang ketiga lewat WhatsApp group, dan event-event yang rutin dilaksanakan tiap minggunya ada yaitu study jam atau belajar bersama atau belajar bareng. Itu adalah event rutin yang kita laksanakan di GDSC Unsika ini. Sekian. Oke, siap. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya? Yuk, raise hand. Atau sekarang yang mungkin kalian malu, bisa deh tanya lewat kolom chat. Oke, ada pertanyaan masuk nih. Kak, saya mau tanya, PGDSC kan punya beberapa keminatan. Nah, bagi pemula, keminatan yang cocok itu apa ya, Kak? Jadi di GDSC ini kan ada Flutter, ada web dev, ada backend, ada UI UX, ada sama data science. Eh, Peminatan yang cocok sebenarnya itu tergantung balik lagi dari kalian, karena semua mulai dari basic ya. Saya kasih gambaran sedikit ya. Contohnya data science. Data science itu adalah bidang peminatan yang mempelajari data. Lalu ada UX. UX itu adalah user interface. Kalian belajar tentang desain rupa sebuah aplikasi. Lalu ada web dev yang mana kalian nanti akan belajar membuat website. Dan terakhir ada eh, backend di mana kalian akan belajar mengurus sebuah database, suatu sistem. Nah, kamu bebas mau milih yang mana aja, dan kalau mau
mau ini lebih easy, kamu boleh gabung ke data science. Tapi kamu bisa ikutan kok semuanya. Apa? Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah terjawab? Oke, sama-sama. Oke, ada Rivaldo Arjuna underscore kelompok 14. Kak, saya mau tanya, boleh. Apakah di taruh ketindih lagi? Apakah di Indonesia ada meet offline dengan pengurus-pengurusnya? Tentu saja ada. Jadi dari event dan program sendiri kita juga rencananya mau bikin event offline meet bareng core team sekarang ya. Kakak core team sama kalian member-member baru. Nanti untuk info lebih lanjut bakalan diinfoin di lewat Discord, WhatsApp. Nanti kalian bisa nih lihat em, dari event tersebut. Dan jangan lupa dibiasain ya, dari event-event GDC ini biasanya kita harus RSVP dulu ya. Kayak menandakan duluan nih kita mau ngikut gitu. Jadi kita bisa lihat. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Gea Anindya. Untuk Kang Rivaldo udah kejawab belum? Terima kasih, mantap. Kak, nanti ada bikin project sendiri itu ya. Nanti bikin projectnya sendiri-sendiri atau satu projectnya rame-rame ya, Kak. Nah, mungkin Akang Lid bisa nih jawab nih. Gimana? Sebelumnya aku mau nambahin jawaban dari pertanyaannya Kang Rivaldo. Untuk meet offline itu ada di GDSC kok. Jadi kita di sini situasional dan ada pertemuan online-nya, ada pertemuan offline-nya. Dan untuk pertemuan info session selanjutnya dengan pengurus-pengurus itu nanti bakal kita infoin lagi. Segera kali kamu tunggu ya. Habis itu pertanyaan dari dia Anindya, kan nanti ada proyek itu. Nah, proyek ini tuh kita bikin rame-rame ya, bisa di jam. Nah, nanti pas sudah mau dari jam ini berakhir, nanti bakal ada proyek yang kita bikin sendiri-sendiri itu untuk proyeknya. Jadi dua-duanya ada, mau proyek yang rame-rame, proyek yang satu orang satu gitu ada. Lalu yang ada pertanyaan satu yang tertinggal ini, crypto blockchain developer belum ada ya Kang di GDSC. Terima kasih pertanyaannya Faisal. Untuk crypto blockchain belum ada di GDSC. Kalau Faisal tertarik dengan kripto tersebut atau bisa menguasai kripto tersebut, bisa nih tahun depan ngajin jadi core team untuk kripto blockchain. Lalu eh, untuk open recruitment pengurus itu kapan ya? Untuk open recruitment pengurus kebetulan tahun ini sudah selesai, udah nggak ada open recruitment pengurusnya. Kamu tunggu di tahun depan untuk oprek pengurusnya. Untuk saat ini bisa jadi member dulu ya. Bahkan tahun depan kalau kamu mau jadi leadnya juga boleh banget. Ini itu jawaban dari saya. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Udah belum? Yuk, yang mau nanya bisa langsung di komen.
Kak, dalam sebuah event ada batasan berapa member buat ikut gak? Kalau ada, dipilih paling cepat regis atau pilih yang lebih ahli. Nah, oke, gini. Untuk event, kalau misalnya eventnya online, itu biasanya nggak ada batas ya. Jadi kalian bisa ikut, pokoknya kalau mau ikut, gas langsung ikut. Tapi kalau misalnya acara offline, untuk menghindari eh, pembludakan yang berlebih gitu. Jadi kita eh, registrasi dulu nih, RSVP dulu. Jadi nanti kalian cepet-cepet gitu ya, RSVP buat ikut event online gitu. Offline. Kalau online itu kita nggak ada batas. Gitu. Kang izin bertanya cara center div pakai nanya. Kang ikut GDC bisa kesempatan magang atau kerja di Google nggak? Top. Oke, Kang ikut GDC bisa gak magang atau kerja di Google? Saya jawab ya, bisa. Dengan motivasi yang kuat, dengan keinginan yang kuat, kamu mau dimanapun bisa. Asal kamu punya punya kemauan. Doa aja terus, eh, terus tingkatkan skill kamu. Nanti lulus dari Nsika, kamu apply CV kamu masukin ke Google. Mungkin itu jawaban dari saya. Mantap, membantu sekali. Apakah terjawab teman-teman? Yuk yang mau tanya, sok. Ayo, tanya lagi. Oke, karena sudah tidak ada yang tanya lagi, mungkin Kang Operator bisa ilangin dulu nih apa namanya share PowerPoint-nya. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ke dalam event program pertama dari GDC Unsika Chapter 2 ini. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang baru, dan juga ini sebagai jembatan buat teman-teman nantinya untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi dengan pengetahuan-pengetahuan atau fondasi yang telah diberikan kepada teman-teman ya dari lead-lead sebelumnya, lead sekarang, ataupun dari akan PT member core team ini. Oke, sebelumnya sebelum kita akhiri, dokumentasi dulu lah. Yang ganteng-ganteng on cam, yang cantik-cantik on cam. Ayo, yuk. On cam, on cam, on cam. Yuk, on cam yuk. Ayo ditunggu yang lain yuk. Ayo on cam yuk. Ayo yang lain, gas. Ditungguin. 15, 58 ya. Ditungguin, ayo. Oh, on cam. Dulu cahaya ilahinya man terus si Afdahu. Wus, Afdahu Sandi Emsman. Cahaya ilahi. Kacau. Oke, teman-teman kita gaya pakai gaya ciri khas GDC ya. Ini nih. Yuk. Oke, PDD udah ready belum? Ayo, Kang Chandra, Kang Adam. Ayo dong, on cam dong semua dong. Weh, Kang Adam ready ya PDD ya? PDD ready ya. Oke, Kang Media udah ready nih. Ayo. Pimpin dong, Kang. Satu itu ada yang nggak pakai baju atau gimana itu? Kacau, siapa itu, weh? Siapa yang nggak pakai baju itu? Ayo, pose dong. Udah nggak apa-apa. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Dah. Udah, oke. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman yang udah hadir. Thank you banget. Beneran lanjut reaksi aja deh. Ada gunanya tuh, ada yang resen. Yo teman-teman udah boleh meninggalkan ruangan ya. Kang Operator setel lagu dong. Setel lagu Kobo. Terima kasih banyak, Kak. Yo sama-sama. Ya udah boleh meninggalkan ruangan. Semoga Sekarang. Saya mana nggak tahu. Korting. Makasih Kang. Makasih Kang. Resmi menamakan. Korting jangan keluar. Yes, Kang. Absen penutupan. Nama Sebut nama. Ada Fahri.